kan tenggorokan saya tidak dipenuhi cacar. Ini hanya badan saya, berarti saya masih bisa naik ke atas panggung. Oh, dengan lemas lunglai itu 18 lagu saya. Walaupun setelah itu turun panggung, salaman-salaman, foto beberapa foto udah nggak kuat, saya ke ruang artis, pingsan. Langsung ngedrop Ya, banget itu. iya, karena tapi kan setidaknya saya tidak kalah sebelum bertanding. Oke. Nah, Tidak sebelum bertarung gitu. Nah, mental seperti itulah yang saya, terutama saya kan, kenapa saya, karena saya tinggal di Semarang ya. Iya. Mas Iwi sebentar lagi sudah mau hijrah ke Jakarta. Saya tidak akan bosan untuk menghimbau kepada rekan-rekan Semarang yang di dunia musik, ayolah, mau itu pandemi, mau itu pandemo, mau itu apa gitu ya. Ayolah, mental itu dijaga. Kalau kita sudah memutuskan, misalnya saya mau jadi musisi, lakukan itu, do the best. Do the best itu bukan hanya karyamu yang bagus, tapi mentalmu nggak bagus. Nggak semuanya itu harus bagus. Kamu harus jadi the best di situ. Must go on, man. Iya. Must go on. gila sih. Tapi nih Om, aku masih penasaran tentang yang tadi penolakan tadi ya, waktu pertama kali masuk label itu loh. Itu memang skema musik yang terjadi pada saat itu apa kok sampai terjadi penolakan? Atau mungkin memang Standarnya seperti apa sih? Standarnya seperti apa? Jadi kok sampai harus ada penolakan itu? Atau mungkin musiknya yang kesangaran ya kan? Atau mungkin memang seleranya mereka yang Masih belum bisa menerima kok. Jadi begini, industri ya, kembali lagi ke industri kan, kita masuk ke industri di mana sebelumnya kita adalah sosok anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa gitu kan. Itu benar tadi itu, idealis menurut kita gitu. Ya. Jadi kita bikin musik ya menurut kita aja. Begitu kita bikin gitu, tidak sesuai dengan apa namanya pasar menurut Oke. industri, karena Ya. kita masuk ke major label. Major label. Nah, dari situ makanya begitu didengerin baru kali itu lagu 5 menit jumlahnya kan, durasinya. Begitu didengerin intronya aja udah dilepasin, ini apaan nih lagu, gitu. Itu sering terjadi kayak gitu. Dan itu produser ya berhak aja karena dia ngerti pasar kan. Dia mengerti ini lagu ini kapan dia keluarin. Waktu itu tuh seperti itu. Iya. Flow-nya seperti itu. Jadi lagu ini bakalan dikeluarkan di bulan ini, sayangannya ini, seperti itu. Mereka ngerti. Makanya ketika itu Powerslave bisa nge-boom itu salah satu ya strateginya mereka juga gitu. Kita nggak bisa tutup mata juga itu. Gila sih. Nah, dan mereka memilih lagu itu ya sebenarnya bukan pilihan kita bukan itu gitu loh. Oh, ada opsi lainnya berarti. Ada lain. gitu. Iya. Banyak, lagunya kan Banyak. Iya, 5 album bener. bos itu bos. Iya. Parah sih. Itu. Dan ketika lagu impian ya, kita unjukin. Nah ini baru lagu, saya juga bingung. Kok ini ya? Malah Maunya yang- kita kan band rock dari Semarang. Wah, langsung yang wah, gitu. upbeat langsung gitu ya. Kayak gitu. tapi ternyata yang dipilih yang impian. Ya, seperti itu. Tapi kan terbukti ternyata kan. Woi, Ternyata akhirnya sampai sekarang, Bos. Gila. lagunya asik banget sih coba. Dari Ya 5 album Allah. itu. Pertama albumnya pertama itu ini ya, apa namanya? Metal Kecil. Metal kecil ya bener ya. Terus Kecil, metal kartun, Terus kereta rock and roll. kereta rock and roll, Lebih hafal situ kan daripada kita nih. Power Slave. Karena ada catatannya nih. Jadi nanti kita Iya. ngapalin dulu dia. Iya, bener. Sama 4 pilar Kebangsaan. kebangsaan. Nah, di antara 5 album itu yang paling berat itu waktu pembuatannya mana, Om? yang mana, Album Om? yang mana nih? Berat semua kali ya kalau gitu kan. Iya. Kalau kita ngomong berat atau tidak, kalau secara teknis kita melakukan dengan hal yang sama. Maksudnya hal yang sama itu bukan berarti monoton, bukan. Tapi dengan kualitas, dengan kemampuan, dengan totalitas yang sama itu loh. Karena kita tidak bisa, makanya kan jaraknya album Powerslave itu dari yang satu ke yang satunya itu cukup jauh. Kita tidak bisa setahun bikin satu album, kita nggak bisa. Karena dalam satu lagu pun kita melakukan ada pengendapan gitu loh. Satu lagu ini kita endapin dulu, kita dengerin lagi, kita endapin lagi, kita olah lagi seperti itu. Ibaratnya sampai bener-bener lagu itu matang ya, Iya. dan layak untuk dinyanyikan sih. Gila. Karena apa? Karena lagu itu kita rilis, kita ciptakan, kita aransemen, kita keluarkan dan kita rilis ke halayak ramai, itu lagu itu akan didengarkan oleh orang seumur hidup. Kita mati juga lagu itu masih ada Yes, seperti ya. itu. Itu yang kita pikirkan. Aduh,
Berat semua bos ternyata. Berat, Bos, Bos. ternyata. Iya beda sih. Banyak lagu yang kita bikin dan kita nggak keluarin juga banyak gitu. Banyak. Nah, masih banyak. Nah, bukti konkretnya kan mama papa sampai sekarang masih Iya. mendengarkan. Iya, ya Allah. Iya. Kemarin nonton konser streamingnya Oh, Power Slave iya. loh. Pulang-pulang nyampe rumah, lah iki kok lagunya Power Slave sopo ya? Ya Allah, bapak ibuku jebol. Asem isin dewe. Nah, itu kan seperti ya hal seperti itu kan sebetulnya sudah dipikirkan oleh kita jauh-jauh hari sebelum sebuah album itu ditelurkan, ya, dikeluarkan. Itu kan kita sudah harus mikir, makanya kata Mas Wiwi tadi, dipikirin benar-benar, dikonsep, semua berat. Memang, jadi seperti yang saya katakan tadi, do the best. Karena karyamu itu menentukan siapa dirimu nanti kelak, gitu loh. Makanya saya sudah punya visi, sudah punya misi. Oh iya, kalau saya mau jadi apa sih sebetulnya? Keluarga saya bolehlah mengatakan saya, oh kamu hanya penyanyi, kamu pendapatan penyanyi berapa sih gitu ya? Benar. Nggak seperti seorang dokter, seorang insinyur, seorang bla 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 dan sebagainya. Tapi setidaknya saya ketika saya menjadi seorang penyanyi, saya sudah tahu. Setidaknya saya akan menorehkan sesuatu di bangsa ini gitu loh. Ya. Dan itu benar-benar terjadi di Power Slave sekarang. Power Slave ini memang benar-benar menorehkan tinta emas di belantika musik nasional gitu loh. Banget sih. Dari generasi ke generasi, ya alhamdulillah sampai sekarang yang kecil-kecil juga tahu ya. Yes. Lagu Iya. 100% rock and roll tahu. Iya, benar-benar. Lepas dari proses, ada Om Wiwi di dunia sinetron, itu semua proses yang mengikuti. Gitu. Kalau jadi tapi kan kita tuh do the best gitu. Karena ini untuk kita. Jadi kenapa kita mesti main-main? Nah, itu. Harus meninggalkan rekam jejak yang oke ya dari Oh masa ke iya masa. dong. Iya, Iya dong. Terus penasaran juga sih Om, kalau dulu ini kan Power Slave itu berangkat dari band kampus ya. Nah, ya kan. Terus ikutin festival-festival. Skena musik Semarang pada zaman itu kayak gimana sih Om? Kondisinya, situasinya gitu. Perkembangannya terutama. Pengen tahu nih, saya kan lahir 90 nih, Iya. pas nih. Pas 90, 30 tahun, Bos. 30 tahun. Bentar lagi kan tahun depan Power Slave 30. Ya. Nah, Seumuranmu berarti. udah udi. Aduh. Gimana Om? Yang jawab saya ya. Iya, Oke, monggo. boleh. Saya yang Di Semarang. dari Semarang. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf sama semua khalayak Semarang, semua pencinta musik Semarang dan semua musisi Semarang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya walaupun belum lebaran ya. Sudah Idul Adha kemarin. Udah lewat Tapi ya. saya tetap memohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang ya atau tidak berkenan di telinga atau dimasukkan ke hati mungkin nggak enak gitu ya. Jadi begini nih. Kebanyakan dari kita orang Semarang selalu terbuai dengan kata misalnya gini nih. Ini ada kacang nih. Ya. Aku makan nih kacang. Kremus. Jenengan tanya sama saya, ya kan? Enak nggak Om kacangnya? Jawaban saya apa? Mayan. Bener nggak? Iya. Kata itu masih ada nggak? Masih banget. Masih Banyak. banget. Masih ada nggak? Masih banget. Masih. Saya nggak mau mengkritisi kata itu dari mana, nggak. Itu terserah, itu hanya bercandaan. Apalah arti sebuah kata. Namun sebuah kata itu akan sangat berarti bagi kita ketika dia meninggalkan jejak negatif di dalam pikiran kita. Saya garis bawahi jejak nih ya, negatif. Mungkin sepele, mayan. Tapi itu berakibat fatal. Ketika kita membuat sebuah karya, api orang karyaku. Mayan. Berarti kamu tidak sungguh-sungguh dalam hidupmu. Saat itu saya bisa menggaris bawahi. Itulah yang kebanyakan terjadi di Semarang. Saya nggak mengkritisi ya. Apa-apa misalnya saya banyak ada komunitas A, komunitas B dan lain sebagainya berlomba-lomba mengadakan komunitas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketika itu komunitas ditelurkan, dikeluarkan, apa yang dilakukan pertama? Apakah itu kinerja? Apakah itu visi dan misi? Bukan. Nomor satu apa? Buat kaos. Bener nggak? Merchandise ya. Nah, Iya sih. bener nggak? Buat kaos. Buat kaos. Kaos itu pengaruhnya apa buat hidupmu? Buat hidupmu dalam artian itu hidup komunitas. Kaos itu pengaruhnya apa? Kalau kamu nggak pakai kaos itu kan nggak apa-apa. Atau kalau kinerjamu bagus, ya kan namamu akan dikenang. Apalah arti sebuah kemeja? Apalah arti sebuah kaos? Itu cuman kamu tinggal, kamu cuci atau kamu mandi, kamu anduk itu kamu lupa itu hilang.
Tapi ketika itu kinerja dan ketika itu nggak bagus, selamanya kamu akan cacat. Gitu loh. Jadi mohon maaf, jangan manja, jangan mentang-mentang oh ya, zaman tahun kita banyak sekali ada grup A, grup B, grup C, saya nggak perlu sebutkan lah, cari sendiri ya. Wah lomba main musik rock, wah ada komunitas A, komunitas B, dan seabrek. Namun pertanyaan saya adalah, berapa dari antara musisi-musisi itu dan dari antara komunitas-komunitas yang mampu menjebol kandang sendiri? Istilahnya kalau Om Wiwi ini main bola, kamu boleh jadi sayap, kamu boleh jadi gelandang, kamu boleh jadi apa meneh istilah bal-balan. Yeah. Mampu ora kowe menciptakan gol. Kamu bisa lari sekencang tapi kok ora mampu menciptakan gol, terus gue apa? Iya benar sih. Nggak menang katanya. Teamworknya itu terus nggak mampu gitu, terus kan jadi invalid dong, gitu loh. Sebetulnya itu yang mau saya katakan adalah, ayolah dibangun mentalitas kita dulu, jangan apa-apa terus nggak sungguh-sungguh. Ayo sungguh-sungguh dibangun, ya, punya visi dan misi yang benar. Jangan takut ketika orang bilang, wah bandmu apa gini. Biasanya kan biasa ya persaingan band ya, benar. Di semua daerah lah. Ya. Persaingan band yang paling bagus dipatahkan itu biasa, ya kan? Jangan cepat patah. Jangan terbuai dengan kata-kata lumayan. Ya, jadi harus percaya diri. Yes, ini bagus. Ini untuk aku ke depan, ini untuk timku, karena kita kan main bola ya. Powersep itu kan pemain bola semua, istilahnya seperti itu. Goalnya apa di masa depan? Kalau mau jadi living legend, ya ayo. Gitu. Dari saya seperti itu Mas, kurang lebih. Terbukti bos ya. Tapi memang bener banget sih, memang sekarang banyak beberapa teman-teman yang melakukan aktivitas musik pun juga itu merchandising dulu sih. Nah, bener sih. Tapi kualitasnya tidak ditingkatkan, tapi merchandise-nya yang dibuat bagus itu loh. Iya. Pertanyaan tanda tanya besarnya adalah apakah musikmu bisa dinikmati oleh khalayak banyak pada akhirnya gitu. Itu musik atau lebih ke fashion gitu loh, fashion band. Iya. Memang nggak setuju sih. Pentingin tampilan dulu daripada kualitas. Iya. Zaman dulu PS nggak ada merchandise ya Om? Nggak ada. Ya mungkin karena eranya udah berubah, tapi kalau menurut saya tetap. Jadi kalau orang mau bikin sebuah lagu itu selalu berpikir bahwa oke lah, itu visi ke depan mungkin bagus. Nanti aku kasih ini, kasih itu, nanti seperti ini. Jangan pikir itu dulu. Itu ngalir nanti ya. Ngalir dulu. Temuin dulu, terserah. Tetap kita seperti apa komposer-komposer yang sudah ada seperti Titiek Puspa. Itu dia akan menemukan notasi dan lirik itu dulu yang penting. Jadi terserah mau liriknya dulu atau notasinya dulu. Kalau itu udah kuat, kalau saya seperti ini. Misalnya saya mau bikin lagu nih. Udah bingung nyari alat. Wah nih, handphonenya mana ini? Nanti saya lupa notnya. Kamu mau bikin lagu aja kamu takut kalau lagu kamu lupa gitu notnya gimana. Kalau saya enggak, misalkan saya bikin lagu sekarang ini bikin ya gini. Saya dapat notasi gitu seperti ini. Terus nanti 1 jam saya ingat lagi. Dan besok saya ingat lagi. Itu berarti lagu saya bagus. Bakalan diingat orang banyak. Loh saya sendiri ingat kok. Nah kalau saya besok lupa lagi, terus aduh, aku kemarin punya lagu nih, tapi aku lupa notnya. Lah kowe lali kok piye to. Gimana orang lain? Seperti itu kan. Kalau saya seperti itu. Itu lagu impian saya temukan seperti itu. Saya nyanyi jauh sudah, seminggu kemudian saya nyanyi masih sama notnya. Sebulan kemudian saya masih sama, setahun kemudian saya masih sama bikinnya lagu. Itu lagu kuat. Seperti itu. Langsung ya bungkus ya. Kamu tuh membuat karya untuk siapa? Kan itu pertanyaannya. Kalau untuk dirimu ya silahkan, kamu mau bernotasi seperti apa, mau habis ini larinya kemana monggo. Tapi kalau orang lain, kita harus pikirkan kapasitas orang lain mungkin tidak sama seperti kita. Mungkin sepele, tapi dari sepele itu do the best. Aduh. mau bikin lagu nyari handphone, tapi dulu handphonenya kita nge-trigger loh men. Iya. Nyari pertanyaan share dulu, kita lupa. Beda. Biasanya lepas. Kowe lali